Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ajmiz zahirat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayyuhal asatidz al qurama wal akhwan wal akhawat an nujaba, para asatidz, para ikhwan akhwat, jamaah majelis zikir wazifah keliling yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu berada dalam lindungan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi istiqamah dalam berbuat taat, dalam berzikir, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah taala, faslun bin nasihati wa fadli dzikri wal adabi. Di akhir bab ini beliau Sayyid Muhammad Tahir bin Yusuf As-Sudani menutup kitabnya tentang nasihat dan keutamaan zikir dan adab-adab. Ada beberapa adab: nasihat, keutamaan zikir, adab. Wa khulasatu ma qaddamnahu fi risalati wal muhafadha ala sairil umuri syar'iyyati ilman wa amalan. Intisari apa yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam risalah ini, kata beliau, adalah intisarinya, khulasahnya, ringkasannya adalah menjaga seluruh urusan syariat dengan diketahui dan diamalkan. Jadi menjaga semua urusan syariat, perkara-perkara syariat dengan diketahui, yaitu dengan kita ngaji, kemudian setelah kita ketahui diamalkan semampu kita. Perkara-perkara syariat, masalah-masalah syariat yang telah kita ketahui, kemudian kita amalkan. Ini intisari dari apa yang telah beliau tulis dalam kitabnya ini. Nah, diantaranya adalah menjaga sholat 5 waktu, diusahakan dengan berjamaah, menjaga zikir wajib yang telah diwajibkan kepada kita selaku ikhwan tijahniyah. Ini yang beliau tekankan dalam kitabnya, menjaga aturan-aturan dari guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dan juga mentaati apa yang beliau perintahkan, kemudian meninggalkan apa yang beliau larang. Itu juga bagian mentaati guru, itu bagian dari perkara-perkara syariat juga. Kama qala Syekh radhiyallahu an, sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, kata beliau, wal wafa bima ahadanallahu alaihi, dan menepati apa yang Allah telah mengadakan perjanjian dengan kita. Jadi menepati sesuatu yang Allah telah membuat perjanjian dengan kita. Artinya ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, maka ketika itu juga kita telah membuat perjanjian dengan Allah. Perjanjian untuk taat kepada Allah, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Syekh guru kita radhiyallahu anhu. Wa usi nafsi wa ikhwani bitakhalli wat takhalluqi bil akhlaqil muhammadiyati. Kemudian beliau Syekh Muhammad Tahir bin Yusuf As-Sudani, beliau aku wasiatkan
ya, diriku dan para ikhwanku, katanya para ikhwan Tijaniyah, bitakhalli, ya, untuk melepaskan diri dari hal-hal yang tidak baik. Takhalli ini melepaskan diri dari maksiat, pokoknya hal-hal yang tidak baik, ya. Wat tahalli, dan menghias diri dengan akhlak mulia, dengan perkara-perkara baik, menghias diri dengan perbuatan taat, dengan zikir dan perbuatan kebaikan yang lainnya yang telah diwasiatkan oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani. Wat takhalluqi bil akhlaqil muhammadiyah, dan berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat beliau, ya. Kita berusaha untuk bertakhalli, melepaskan diri dari segala maksiat, dari keburukan-keburukan yang membuat hidup kita jadi susah, jadi sempit, jadi berantakan karena maksiat, ya. Nah, kemudian setelah itu kita berusaha untuk menghias diri kita dengan perkara-perkara baik yang akan membuat hidup kita jadi tenang, jadi damai, jadi sejahtera, yaitu perbuatan taat dan takwa kepada Allah SWT, dan juga berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallaha subhanahu wa ta'ala as'alu ayyuwafiqana ala dzikrihi wa yaj'alana minal mu'minin alladzina tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kemudian beliau berdoa, hanya kepada Allah aku memohon, kata beliau, agar supaya Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk senantiasa istiqamah berzikir kepadanya, dan semoga Allah SWT menjadikan kita semua minal mu'minin, dari golongan hamba-hamba yang beriman, alladzina tatma'innu qulubuhum, yaitu orang-orang yang hati mereka senantiasa tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah berfirman, beliau mengutip firman Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati akan jadi tenang, ya. Dengan berzikir kepada Allah hati akan jadi tenang. Alhamdulillah kita dibimbing oleh guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dituntun untuk senantiasa berzikir. Pagi sore kita diwajibkan untuk berzikir, beristighfar, berselawat, berhailala, mengucapkan kalimat tauhid. Mudah-mudahan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini terus ditetapkan, dijaga sampai kita menemuinya dalam keadaan berzikir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, kemudian beliau kembali mengutip firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Ini orang-orang di antara sifatnya orang beriman, ketika disebutkan nama Allah hatinya langsung bergetar, nyambung gitu, ya. Nah, itu di antara sifatnya orang-orang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Nah, sifat yang kedua, sifatnya orang beriman, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang agung, langsung bertambah iman mereka. Nah, semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, imannya bertambah. Nah, ketika dibacakan ayat Allah dan dia mendengarnya, bertambah imannya kepada Allah. Itu di antara sifatnya orang mukmin. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, kemudian di antara sifatnya yang disebutkan oleh Allah SWT di sini, senantiasa bertawakal kepada Allah. Tentunya setelah berusaha. Setelah berusaha, dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Terserah Allah SWT yang menentukan. Itu di antara sifat orang mukmin, senantiasa bertawakal kepada Allah. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Kemudian juga di antara ciri-ciri sifatnya orang mukmin, alladzina yuqimunas shalah. Nah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, menjaga salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah, itu orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian sifat orang mukmin juga, mereka suka menginfakkan, menyedekahkan apa rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Ini diantara sifatnya orang beriman. Kita para ikhwan, para akhwat Tijaniyah telah diperintahkan oleh guru kita untuk supaya rajin bersedekah,
Bahkan guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu memerintahkan kepada kita agar supaya setiap hari bersedekah, semampunya berapa saja. Nah, yang kita punya kita sedekahkan. Sedekah tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu banyak uang. Kapan kita bisa maka kita berikan, meskipun hanya 1.000 perak, 2.000 perak, yang kita mampu kita sedekahkan sebagaimana yang dianjurkan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, yang berkah, sehingga kita bisa istiqomah mengikuti jejak guru kita dalam bersedekah, membantu orang-orang yang lemah, terutama saudara-saudara kita yang lemah, yang membutuhkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ulaika humul mu'minun. Nah, mereka yang sudah disebutkan tadi, sifat-sifat mereka sudah disebutkan tadi, mereka lah yang disebut dengan orang-orang yang beriman haqqan, sebenar-benarnya iman. Orang yang beriman yang sebenar-benarnya, mereka yang sudah sebutkan tadi. Mereka yang senantiasa ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah, menjaga salat, menjaga sedekah. Mereka adalah orang yang beriman dengan sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi. Darajat, banyak derajat, jamak ini. Mereka akan memperoleh banyak derajat di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Kemudian mereka akan memperoleh ampunan. Kemudian mereka akan memperoleh rezeki yang mulia, rizqun karim. Rezeki itu jangan hanya dimaknai harta aja. Rezeki itu bukan duit aja. Kita bisa berzikir, ini adalah rezeki yang luar biasa. Allah beri kita anak, rezeki. Allah beri kita istri, adalah rezeki. Jadi rezeki itu luas. Di sini rizqun karim, rezeki yang mulia ini. Surat Al-Anfal ayat 2-3. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, kemudian beliau mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyiti." Nabi memberikan perumpamaan orang yang berzikir, mengingat Tuhannya, yang selalu berzikir, dan orang yang tidak berzikir itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah, seperti orang yang hidup. Sementara orang yang lalai, itu umpamanya seperti orang mati. Walaupun dia hidup, tapi hakikatnya dia mati. Jasadnya hidup, tapi hatinya mati karena tidak pernah ingat kepada Allah, selalu lalai. Akhrajahul Bukhari fi Sahih. Ini hadis dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ini diantara nasihat beliau dan keutamaan berzikir.